Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesemangatan untuk menikmati suasana dari nikmat ini. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, acuan kita untuk mengarungi dunia ini. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita sejenak untuk bertadabbur, yaitu tentang nuzulul Quran. Ya, kita mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an linnas ila akhirih al-ayah. Nah, tekanannya di sini yaitu tentang nuzul Quran. Apa sih nuzul Quran dan mengapa? Dan kita harus bagaimana? Nah, nuzul Quran dari kata nazala, turun, ya. Al-Quran kita puji. Nah, nuzul Quran, apa sih yang menarik buat kita? Kita flashback ke belakang. Nuzul Quran, Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar di antara mukjizat yang lain. Al-Quran mukjizat yang abadi, mulai dari sebelum Rasulullah sudah di Lauh Mahfuz sampai hari ini dan seterusnya. Dan ingat, Al-Quran siapa yang bersamanya, menyentuhnya, membawanya, itu akan menjadi mulia. Kita tarik, Al-Quran itu adalah firman Allah. Dari alamnya yang dilalui akan menjadi mulia. Coba kita lihat, Lauh Mahfuz turun di langit dunia, sampai yang membawa malaikat ada ribuan malaikat. Dan 10 malaikat yang wajib kita tahu, itu pun yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Mengapa beliau mulia? Karena apa? Menghantarkan Al-Quran. Kemudian kepada manusia, manusia terbaik adalah para nabi, para rasul. Nabi itu ribuan, rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, ikut mulia. Dan di antara makhluk yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada apa? Bulannya. Bulan ada 12. Kita yang hafal berapa yang hafal? Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Lah kalau Komariah yang jadi acuan kita beribadah, kita juga harus tahu ada 12. Mulai dari apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, mengapa pilihannya kepada 9? Ramadan. Kenapa? Karena bulan ada 12, Al-Quran melalui bulan di Ramadan ini turun. Nah, Ramadan menjadi mulia. Kenapa? Di antara 12 bulan ini, karena Ramadan sebagai bulan yang diturunkan kitab suci. Mulai dari Suhuful Ibrahim, mulai dari Injil, Taurat itu juga turun di bulan Ramadan. Dan puncaknya Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Jadi mulia, maka bagi Muharram dan seterusnya. Ramadan ikut mulia. Sekarang masuk pada tanggalnya 17. Nah, 17 menjadi mulia, padahal tanggal itu dari 1 sampai 31, 30. Namun 17 yang ikut mulia. Sekarang jamnya, waktunya malam, maka enggak siang. Malam sebagai tempat turunnya, waktu turunnya. Jadi ikut mulia. Coba, sampai planet ini coba. Planet kan banyak, bintang banyak. Cuma di bumi yang turun. Makanya planet bumi menjadi mulia dibanding dengan planet yang lain. Planet yang makmur. Kenapa? Tempat turunnya Al-Quran ke bumi. Nah, masuk kepada manusia. Sampai hari ini orang yang cinta Al-Quran, baca Al-Quran sampai pahalanya, Masya Allah. Bukan per ayat, namun per huruf.
per huruf ada satu kebagusan, kali 10 kebagusan. Subhanallah. Makanya kalau kita nuzul Quran, ini betul-betul wah peringatan yang kita akan merugi. Kita akan menyesal kalau kita nggak menikmati, nggak tahu ilmunya. Karena itu pada kesempatan ini mari kita kaji tentang nuzul Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, harus bagaimana Pak Guru? Harus bagaimana teman-teman? Harus bagaimana rekan-rekan? Supaya kita mulia seperti mulianya semua yang menyentuh Al-Quran menjadi mulia. Nah, mulai hari ini mari kita kaji harus bagaimana kita untuk mensikapi tentang nuzul Quran. Karena Al-Quran itu mulia, yang dilalui, yang melalui Al-Quran menjadi mulia. Nah, saking mulianya, diperintahkan wajib, tidak hanya furido. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 183 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan furido, bukan wujiba, namun kutiba, tertulis. Tertulis itu, kutiba, tertulis itu fi'il madhi, sudah terdahulu, fi'il yang lampau, yang sudah mulai hari sebelumnya sampai sekarang itu tertulis. Dan makanya harus puasa coba. Di antara bulan 12 yang puasa Ramadan. Kenapa Ramadan harus puasa? Karena itu Al-Quran diturunkan. Nah, sekarang pertanyaannya, upaya apa sih supaya kita mulia? Nah, nuzul Quran sebagai kesempatan emas untuk memuliakan diri kita. Karena apa? Karena Quran yang pertama turun, perintahnya satu Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, langsung perintah coba. Inilah coba kalau lihat awal-awal surat ada alif lam mim, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, terusnya. Namun ini Iqra coba, langsung suruh membaca. Kalau qul a'udzu katakanlah, ini membaca. Jadi salah satu amalan dalam nuzul Quran itu yang pertama membaca, ya, membaca Al-Quran. Dilanjutkan sebagai pembuka ilmu dengan membaca. Nah, dari sini kita tahu bahwa begitu mulianya Al-Quran, siapa yang menyentuh, siapa yang dilalui, siapa yang membawa itu menjadi mulia. Siapapun, apapun, bahkan barang pun juga begitu. Kertas, coba kertas. Karena itu tertulis Al-Quran, kertas itu menjadi mulia, diangkat, cara membawanya, menyentuhnya harus berwudu, itu kertas. Sama kertas yang ditulis dengan yang lain, tidak ikut mulia. Siapapun, manusia juga begitu, ikut mulia. Sampai menghafal, sampai menulis, sampai mengamalkan jadi ikut mulia. Dan itu dibawa sampai ke akhirat. Karena apa? Al-Quran itu abadi mukjizatnya. Ya, mulai dari sebelumnya sampai akhir alam ini. Nah, terakhir dari saya pribadi, para pemirsa, ya, baik para murid, para guru, para siapapun. Nah, kalau ikut mulia, mari kita ikut menyentuh Al-Quran. Dengan cara apa? Bisa membaca, bisa mengamalkan, dan seterusnya. Nah, kami berpesan kepada saya pribadi, kepada rekan-rekan, kepada para murid, dan para semuanya, yaitu upaya kita yang pertama sesuai dengan Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra. Iqra ada satu pembuka, membaca Al-Quran, membaca apapun dengan dibaca. Nah, dari situ kita akan menjadi mulia. Itu belum mulia dunia, mulia akhirat. Nah, kemudian ditambah lagi dengan puasa, jelas Ramadan itu wajib puasa, jelas iktikaf dan seterusnya. Namun yang paling kita ingat yaitu kata Iqra, itu fi'il amar, kata perintah tunggal, bukan iqra'u, namun Iqra, semua satu individu, ya, seperti itu. Karena itu mari kita upayakan untuk membaca, dipaksa membaca. Yang pertama membaca Al-Quran sebagai simbol bahwa itu sebuah ibadah. Jangan tanya pahalanya, jangan tanya mulianya. Orang yang baca Quran itu pahalanya per huruf gitu. Padahal hurufnya kalau kita buka lebar-lebar itu sampai jutaan huruf. Berapa kalau kita katakan Quran? Masya Allah subhanallah. Mengapa kok alif lam mim? Ya, sesuai dari Imam Syafi'i ya, sebagai ahli itu Quran. Mengapa alif terbanyak sampai 40 ribuan? Kemudian mengapa lam? Lam itu sekitar 30 ribuan. Mengapa mim? Mim itu sekitar 20 ribuan. Karena itu yang terbanyak hurufnya itu alif, lam, mim. Itu dalam kajian sebegitu hebatnya
Al-Quran itu tidak semata-mata hanya sebagai tulisan, namun memang mujizat. Ya, karena ini sekali lagi, ya, mari kita upayakan mumpung masih ini syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul barokah. Upayakan, yaitu salah satunya yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.